Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza kana 'alal wajhi sya'run khafifun aw kathifun wajaba isalul ma'i ilaihi. Wa idza kana lan nalaikani ono alal wajhi iku atas wajah, namanya khobar muqaddam. Isimnya kana sya'run opo rambut atau bulu. Ketika di wajah itu ada bulunya atau rambut, khafifun yang tipis, aw kathifun atau yang tebal. Maka wajabah mongko wajib, opo isolul ma'i, opo nekaaken atau menyampaikan banyu, isolul ma'i opo nekaaken atau menyampaikan banyu, ilaihi maring wajah, atau ilaihi maring sya'run sama saja. Yang dimaksud ai ila bautinihi, bagian dalamnya kulit. Maksudnya bagian dalamnya rambut tersebut, artinya di kulitnya. Paham ya? Contohnya kan kemarin dijelaskan terkait dengan batasan wajah, baik panjang dan lebarnya ya. Nah, terus mungkin ada kumisnya ya. Nah, maka wajib air itu sampai di bagian dalam kumis tersebut, artinya sekiranya nyampai pada kulitnya. Ini ma'al basyarah beserta kulit, allati tahta, yang ada di bawahnya sya'run, bulu atau rambut tersebut. Ini sya'run secara bebas, rambut atau bulu secara bebas. Sekarang lihyah, khusus lihyah ini. Wa amma lihyatu rajulih al-kathifah, wa amma lihyatu rajulih, adapun utawi lihyah itu jenggot ya, jenggotnya laki-laki punya jenggot itu lumrah ya. Al-kathifah yang tebal, jenggotnya itu tebal. Batasan jenggot itu tebal atau tidaknya ini dibatasi dengan sebuah surah atau contoh. Ini contohnya. Bi allam yarah al-mukhatabu basyarataha. Ini batasan jenggot itu dianggap tebal, diberi batasan dengan taswir, surah atau contoh. Contohnya namanya antaswir ya. Maka terjemahnya bi allam yarah, dengan gambaran atau dengan contoh. Bi allam yarah, dengan gambaran tidak melihat, tidak bisa melihat. Tidak bisa melihat sopo al-mukhatabuh, orang yang diajak bicara, mukhatab, orang yang dibicarain. Komunikasi antara raka dengan maula. Mukhatibnya maula yang sedang bicara, yang diajak bicara namanya mukhatab, raka. Raka ini tidak melihat basyarataha, ing kulitnya lihyah, tidak bisa melihat kulitnya jenggot tersebut. Itu berarti jenggot itu dianggap tebal. Yang sedang bicara mukhatib itu maula, yang
diajak bicara atau mukhatab raka. Raka ini tidak melihat kulit jenggotnya maula, saking tebalnya. Jadi batasan jenggot itu tebal atau tidak, itu kalau memang kulitnya tidak sampai terlihat. Tidak sampai terlihat min khilaliha, dari sela-selanya, lihyah, di tengah-tengahnya. Hilal itu sela-sela atau di tengah-tengahnya lihyah, saking tebalnya, saking banyaknya. Kalau memang jenggotnya itu tebal, maka fayakfi, mongko cukup. Maka cukup opo ghuslu zahiriha, opo membasuh bagian luarnya jenggot atau lihyah. Tidak usah air itu nyampe ke kulit. Paham ya? Jadi kalau memang jenggotnya itu tebal, maka air itu cukup isol, cukup sampai di bagian luar, tidak harus sampai pada bagian dalam atau pada kulitnya. Nah ini bihilafil khafifati. Bihilafil khafifati, beda halnya jenggot yang tipis, mana aslinya ringan, tapi karena siyakul kalam menuntut tipis, maka maknanya tipis. Paham ya? Jadi mana aslinya ringan. Nah, terjemah tipis. Tipis itu mestinya pakai lafaz rokikoh ya. Rokikoh itu tipis, rokik tipis. Tapi karena memang motoriknya bahasa ini yang dipakai, lumrahnya pakai bahasa khafifah, bukan bihila fil lihyati ar-rokikoh, enggak. Jadi terjemahnya bedanya dengan jenggot yang tipis. Sekarang batasan lihya itu tipis. Wahya utawi khafifah, ma itu jenggot, yaro kang ningali al mukhatabuh, toknya fathah ya, mukhatab, orang yang dibicarai atau orang yang diajak bicara. Kalau toknya kasroh, mukhatib, orang yang berbicara, atau mutakallim ya, atau mutakallim. Jadi identik bahasa mutakallim kalau yang bicara itu, paham ya? Identik mutakallim. Ada juga pakai mukhatib. Kalau penceramah pakai muhadzir, muhadzarah diniyah.